Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Putri Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 102190185 dan rekan saya Sri Suselawati dengan nomor induk mahasiswa 102190174 akan mempresentasikan definisi dan ruang lingkup profesi hukum, hubungan antara etika dan profesi hukum, serta hak dan kewajiban profesi hukum. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup profesi hukum. Profesi yang pertama yakni seorang hakim. Hakim dalam bahasa Inggris yaitu judge atau dalam bahasa Belanda yaitu rector adalah pejabat yang memimpin sebuah persidangan. Istilah hakim sendiri berasal dari kata Arab yaitu hakima yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan maupun perintah. Ia yang memutuskan hukuman bagi seorang yang dituntut. Jadi, seorang hakim itu bertugas atau berkewajiban untuk memutuskan hukuman bagi seseorang yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan, dan apabila hakim melakukan pelanggaran akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Selanjutnya, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Selanjutnya, adapun tugas-tugas hakim, yakni tugas pokok hakim yaitu yang pertama, bertindak sebagai ketua majelis atas perintah ketua pengadilan. Yang kedua, memimpin dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan sidang perkara yang dipimpin. Yang ketiga, bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil, dan biaya ringan. Yang keempat, menerima berkas perkara dan mencatatnya dalam court calendar yang telah disediakan. Yang terakhir yaitu menetapkan hari sidang. Sebetulnya masih ada beberapa tugas pokok lagi. Selengkapnya Anda bisa menyimaknya atau melihatnya pada makalah yang sudah saya bagikan. Selanjutnya tugas khusus hakim yakni yang pertama membantu pimpinan pengadilan dalam menyusun perencanaan program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya. Selanjutnya, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum perdata tertentu yang ditugaskan padanya. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus tertentu yang ditugaskan kepadanya. Selanjutnya yaitu profesi penasihat hukum. Istilah penasihat hukum adalah istilah baru. Sebelumnya dikenal dengan istilah pembela, advokat, prosedur, dan atau pengacara. Yakni seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Menurut beberapa para ahli, salah satunya yaitu Martiman Projohami-Jojo, pengertian hukum di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah sebagai berikut. Penasihat hukum mengandung arti luas, tidak saja meliputi profesi advokat, pengacara praktek maksud saya, akan tetapi juga meliputi pengertian profesi konsultan hukum atau legal konsultan, baik pekerjaan itu dilakukan di luar sidang maupun di muka persidangan, di lingkungan peradilan hukum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan administrasi, serta lembaga-lembaga yang merupakan peradilan khusus atau kurasi peradilan seperti panitia penyelesaian perselisihan perburuan, majelis pertimbangan pajak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adapun tugas penasihat hukum, beberapa di antaranya yaitu menganalisis dan menguraikan masalah hukum, menjelaskan aturan dalam hukum, penataan hukum yang sistematis, yakni meliputi menganalisis dan mengidentifikasi masalah yang sistematis, menafsirkan dan atau menegakkan hukum dan peraturan atau menyusun aturan baru untuk situasi di mana belum ada undang-undang dan peraturan yang dibuat, mendefinisikan, membuat dan menggunakan konsep hukum, elaborasi dan penggunaan penghargaan, penilaian dan klasifikasi dan teori, menurunkan prinsip-prinsip dalam hukum peradilan,
memutuskan atau menyelesaikan perselisihan antara yang berlawanan, kemudian memberikan informasi tentang sistem hukum atau masalah hukum lainnya melalui media dan atau pidato publik. Selanjutnya yaitu profesi notaris. Pengertian notaris menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Notaris juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Adapun tugas-tugas notaris diantaranya yaitu 1. Membukukan surat-surat di bawah tanda tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau watermarking. Yang kedua, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya atau legalisir. Yang ketiga, memberikan penyuluhan hukum perihal membuat akta. Yang keempat, membuat akta risalah lelang. Yang kelima, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan. Selanjutnya yaitu profesi jaksa. Jaksa dalam bahasa Sanskerta artinya adiaksa. Dalam bahasa Inggris memiliki arti prosekutor. Bahasa Belanda Officier van Justitie adalah pegawai pemerintahan dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Adapun tugas dan wewenang jaksa, yang pertama yaitu di bidang pidana. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Profesi selanjutnya yaitu kepolisian. Menurut Sacipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Adapun tugas polisi yakni menerima laporan dan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang. Kemudian mencari keterangan dan berbagai bukti. Kemudian menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional, serta mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, dan menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sri Susalawati. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subbab selanjutnya yakni mengenai hubungan antara etika dengan profesi hukum. Jadi etika dan profesi hukum ini memiliki hubungan satu sama lain, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum disertai dengan refleksi sesama. Dan oleh karena itu di dalam melaksanakan profesi hukum tentunya terdapat kaidah-kaidah pokok yang sering kita kenal dengan etika profesi atau kode etik profesi. Etika profesi sendiri ini adalah sebagai suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini diperlukan dalam beretika profesi sehingga dalam melakukan kegiatan profesi tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuaian. Profesionalisme ini sangat penting dalam melakukan suatu pekerjaan, bukan hanya sekedar loyalitas saja, tetapi etika profesi ini sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga bila suatu masalah tanpa etika akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan ini dirasakan oleh orang lain nanti akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan yang berdampak sangat buruk, karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan. Kode etik profesi berfungsi sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Nah, jadi dengan adanya kode etik profesi ini masih banyak kita temui pelanggaran-pelanggaran atau penyalahgunaan profesi. Bayangkan saja jika tidak ada kode etik profesi, maka semakin banyak lagi pelanggaran. Akan semakin terjadi penyalahgunaan profesi. Oleh karenanya, hubungan antara etika dan profesi ini sangat berkaitan erat. Terdapat batasan-batasan dalam beretika di bidang profesi hukum untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan, yakni yang pertama, orientasi yang dimiliki haruslah berupa pelayanan yang mengarah pada pengabdian seseorang dalam berprofesi hukum. Jadi apabila hal ini diterapkan, maka dalam menjalankan profesinya akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Dan yang kedua, tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga para pelaku profesi hukum akan berusaha memperlakukan tiap orang dengan sama. Yang ketiga, bersama-sama dengan teman sejawat untuk selalu bekerja sama dan tolong-menolong dalam hal kebaikan, agar dapat saling bertukar pikiran dan meringankan beban. Nah, dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa keberadaan etika, kode etik untuk para pengemban tugas di bidang profesi hukum, selain untuk menjadi seorang profesional, harus dipagari dengan kode etik yang harus ditaatinya. Apabila tidak demikian, maka akan menimbulkan ketidakselarasan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Untuk subbab selanjutnya yakni membahas tentang hak dan kewajiban profesi hukum. Pada dasarnya ruang lingkup dalam etika profesi hukum ini terdapat beberapa unsur pokok, yakni yang pertama, tugas. Tugas merupakan kewajiban dan kewenangan. Yang kedua, aparat. Apa itu aparat? Aparat adalah orang yang melaksanakan tugas tersebut, dan juga lembaga. Lembaga merupakan tempat atau wadah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana bagi aparat dalam melaksanakan tugasnya. Bagi seorang aparat, mendapatkan tugas merupakan suatu bentuk mendapatkan kepercayaan. Untuk dapat mengemban tugas dengan baik, harus dikerjakan dengan sebaiknya. Untuk mengerjakan tugas tersebut akan terkandung sebuah tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengerjakan tugas tersebut. Tanggung jawab ini pada dasarnya dibedakan menjadi tiga, yakni tanggung jawab secara moral, teknis profesi, dan hukum. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan rambu-rambu hukum yang telah ada, dan wujud dari pertanggungjawaban ini merupakan sebuah sanksi. Sementara tanggung jawab secara moral ini merupakan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan yang bersangkutan, atau kode etik profesi. Pada dasarnya, Tuhan menciptakan manusia tidaklah sendiri. Diperlukan berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain dalam melaksanakan tugasnya. Namun dalam menjalankan tugas tersebut, seringkali manusia berbenturan satu sama lain. Dalam hal ini, maka dibutuhkan suatu pranata sosial berupa aturan-aturan hukum. Melalui peradilan akan memberikan perlindungan hak terhadap serangan atas kehormatan dan harga diri serta memulihkan hak yang terampas. Pengembangan profesi termasuk profesi hukum sebenarnya tergantung pribadi yang bersangkutan, karena mereka secara pribadi mempunyai tanggung jawab
penuh atas mutu pelayanan profesinya dan harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum. Untuk itu, tentu memerlukan keahlian yang berkeilmuan serta dapat dipercaya. Nah, pemenuhan nilai-nilai yang terkandung dalam etika profesi ini berupa kesediaan memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum, yang disertai dengan refleksi yang sesama merupakan wujud dari kewajiban profesinya. Di dalam kewajiban hukum sendiri, kepentingan tidak semata-mata pada kesadaran terhadap kewajiban untuk taat pada ketentuan undang-undang saja, namun juga pada hukum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran akan kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa nyata. Kewajiban hukum dan kewajiban profesi terletak pada kesadaran akan kewajiban pada orang lain, yakni mengingat, memperhatikan, dan menghormati serta tidak merugikan kepentingan orang lain tanpa mengabaikan kepentingan sendiri dalam organisasi profesinya. Kewajiban profesi hukum ini banyak sekali ya, misalnya kita ambil contoh dari kewajiban profesi hukum dari profesi notaris. Kewajiban notaris menurut UU JN pasal 16 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Yang kedua, membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dan notaris menjamin kebenarannya. Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali. Yang ketiga, mengeluarkan gros akta, salinan akta, dan kutipan akta berdasarkan minuta akta. Yang keempat, wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UU JN kecuali ada alasan untuk menolaknya. Yang dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan yang membuat notaris berpihak, yang membuat notaris mendapat keuntungan dari isi akta. Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak. Akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.